Kita ke kasus lainnya, Sandra Dewi mencabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset oleh penyidik Kejagung dalam kasus korupsi yang menyeret suaminya Harvey Muiz. Terkait hal itu, vonis Harvey 20 tahun penjara sebagai terpidana kasus korupsi tata kelola timah dapat dieksekusi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung seperti rencana awal. Istri Harvey Muiz, Sandra Dewi, mencabut gugatan keberatan terkait penyitaan aset ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Surat pencabutan itu dikirim kuasa hukum Sandra Dewi ke Majelis Hakim pada hari Selasa. Pencabutan gugatan dilakukan setelah Sandra Dewi menerima putusan terhadap Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah. Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto berujar setelah menimbang para pemohon memberikan kuasanya memberikan surat pencabutan tertanggal 28 Oktober 2025 yang pada pokoknya bahwa pemohon tunduk dan patuh kepada putusan dan telah berkekuatan hukum tetap. Terkait hal itu maka hakim menetapkan, menerima dan mengabulkan pencabutan keberatan pemohon. Sebelumnya, aktris Sandra Dewi mengajukan gugatan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas penyitaan aset pribadinya oleh Kejaksaan Agung di kasus dugaan korupsi timah suaminya Harvey Muiz. Sementara itu, Harvey Muiz telah divonis 20 tahun penjara dan dibebankan uang pengganti 420 miliar rupiah dalam kasus korupsi yang menjeratnya. Hakim juga memutuskan aset-aset Harvey dirampas untuk negara. Selain aset atas nama Harvey, ada pula aset atas nama Sandra Dewi yang dirampas. Aset itu diantaranya 88 tas mewah berbagai merek, mobil, perhiasan, hingga rekening deposito 33 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hentikan total impor balpres pakaian bekas. Diskusinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan belum mengetahui ini menjadi Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Hati berjabat tangan. Seorang warga emosi dan mengamuk setelah melihat limbah MBG yang dibuang di lingkungan desa. Sambil merekam, ia mengusir dan menghentikan semua pekerja yang sedang memasang pipa saluran pembuangan limbah. Sebuah saluran limbah dari MBG Polres Grobogan, di mana yang terkesan tidak memperdulikan lingkungan. Video amatir seorang warga yang marah di Desa Keranggan Harjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah viral di media sosial. Warga bernama Sugiono memprotes pembuangan limbah dari dapur SPPG Bayangkari yang diduga mencemari lahan milik pemerintah desa. Dalam rekaman tersebut terlihat jelas air limbah mengalir dan dibuang di tanah milik desa yang ada di belakang dapur MBG Bayangkari. Warga mempertanyakan keberadaan fasilitas instalasi pengolahan air limbah yang dikelola oleh Polres Grobogan. Jadi limbah air, limbah apa saja yang dari dapur MBG Polres Grobogan ini kok dibuang di sembarang tempat. Artinya ini di lingkungan warga. Tadinya lingkungan kami itu bersih tanpa ada limbah sedikit pun dari rumah tangga. Ini malah MBG Polres Grobogan membuang limbah di sembarang tempat. Sementara itu, pihak pengelola dapur MBG, Dwi Sutrisno, mengakui adanya keteledoran tersebut. Ia juga berjanji akan memperbaikinya agar tidak mencemari lingkungan desa. Semua cucian kotoran nanti sudah kita masukkan, sudah ada salurannya ke IPAL. IPAL itu sudah ada 4 lubangnya, ada komposisinya sudah ada. Nanti ketika keluar dari IPAL itu air sudah bersih. Memang kemarin ada kendala sedikit, ada kotoran sedikit lah untuk yang terbuang ke keluar. Cuman nanti kita perbaiki, kita tutup semua air atau bekas cucian itu langsung masuk ke IPAL.
Program makan bergizi gratis melalui dapur SPPG Bayangkari Keranggan Harjo sendiri telah berjalan hampir 1 bulan. Warga berharap pihak pengelola segera memperbaiki sistem pembuangan limbah agar tidak mencemari lahan dan aliran sungai kecil di sekitar Dusun Sukoharjo. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Masih soal MBG, pemirsa, diduga keracunan 115 siswa tingkat SD dan SMP di kawasan Lembang harus mendapatkan perawatan tim medis di beberapa fasilitas kesehatan pada Selasa malam. Mereka mengalami gejala sama, yaitu mual, pusing hingga muntah setelah menyantap menu MBG. Sebanyak 115 siswa tingkat SD dan SMP diduga keracunan massal usai menyantap makan bergizi gratis MBG yang dibagikan siang hari. Satu persatu mobil ambulans tiba di klinik Sespim Polri, kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat untuk mengantar para korban. Sejumlah orang tua terlihat berkumpul untuk menunggu hasil pemeriksaan tim medis terhadap korban yang rata-rata merupakan pelajar SD dan SMP. Kedatangan pasien korban keracunan massal ini bergelombang sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada korban mengeluhkan gejala sama, yaitu pusing, kemudian mual hingga muntah. Awalnya tuh jam 2 lah, jam 2 tuh ada 7 orang pertama. Saya sangka tidak akan ada bertambah, ternyata setelah jam 4 sampai dengan sekarang tuh masih ada dan ini mungkin terakhir. Belum diketahui pasti penyebab keracunan, namun diduga berasal dari salah satu menu, yaitu ayam sayur yang sudah basi. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Truk muatan susu MBG seberat 5 ton terjun ke jurang sedalam 10 meter di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Akibatnya proses pengiriman susu MBG pun jadi terhambat. Sebuah truk bermuatan 5 ton susu kemasan MBG terperosok dan terjun ke jurang sedalam 10 meter di Jalan Raya Cipasung, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Diduga karena tidak mengetahui medan jalan yang dilintasinya, truk yang melaju dari arah Kuningan menuju Pangandaran oleng ke kanan, kemudian menabrak pembatas jalan. Sejumlah petugas kepolisian dibantu warga langsung mengevakuasi susu MBG ke mobil truk untuk didistribusikan agar tidak terhambat. Bermuatan susu kemasan terperosok ke jurang sedalam kurang lebih 10 meter. Informasi truk tersebut akan menuju ke Pangandaran. Namun ketika melintas tikungan diduga sopir belum mengetahui medan. Tidak ada korban jiwa, namun sopir truk mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Iskandar, iNews melaporkan.